Jadi kita akan lihat apa pesan semesta agar lancar urusan kamu di bidang cinta dan perjodohan. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, namaku Weni, dan tema reading kali ini adalah pesan semesta agar kamu segera bertemu jodoh di tahun 2021. Jadi kita akan lihat apa pesan semesta agar lancar urusan kamu di bidang cinta dan perjodohan. Ini aku dapat temanya dari polling di Instagram beberapa hari yang lalu. Jadi ada 2 tema, dan tema polling yang menang adalah yang ini. Jadi aku akan tayangkan dulu ini untuk tema satunya di minggu depan kayak gitu. Jadi tungguin aja. Dan sekarang di depan aku udah ada 3 tumpuk kartu yang bisa kamu pilih. Sengaja nggak aku kasih penanda apapun supaya kamu lebih bisa berkonsentrasi. Pilih satu sesuai intuisi kamu. Pilih mana yang paling memanggil hati kamu. Oke? Kalau kamu butuh waktu lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Aku udah nyiapin timestamp di kolom deskripsi, jadi kamu bisa langsung menuju ke kartu pilihan kamu. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih file pertama, kita akan lihat apa pesan semesta agar kamu cepat dapat jodoh di tahun 2021. Aku simpan dulu orakelnya, aku akan masuk ke tarot dulu. Three of Cups, Knight of Swords, dan The Emperor. Oke. Kalau dari kartunya udah kelihatan jelas sih di sini. Kamu diminta untuk memperbanyak pertemanan, perbanyak teman kamu, perluas pergaulan kamu dan sebagainya. Jadi meskipun lah katakanlah sekarang kita masih lebih sulit untuk bertemu langsung dengan orang baru dan bagaimana, tetap perluas pergaulan kamu. Mungkin di sini kamu bisa ikut ya forum yang sesuai dengan hobi kamu, atau mungkin ikut komunitas tertentu yang sesuai dengan passion kamu, apapun itu. Yang mana di sini kamu diminta untuk melihat peluang-peluang yang ada di pertemanan kamu. Jadi di sini sangat mungkin jodoh kamu akan datang dari pertemanan. Entah mungkin ada teman kamu yang mengenalkan kamu dengan temannya, dengan saudaranya dan sebagainya. Atau mungkin di sini ya kamu ketemunya nanti emang di circle pertemanan kamu kayak gitu. Dan ya, jangan ragu kalau misalnya suatu saat nanti ada reuni juga, misalnya ketemuan dengan teman-teman SMA, teman-teman SMP, teman-teman kuliah, yang mana mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang yang dulu tampak biasa aja, nggak ada perasaan apa-apa, tiba-tiba sekarang ketemu lagi, udah banyak hal yang berubah, dan tiba-tiba rasa suka itu muncul kayak gitu. Dan bisa aja mungkin jodoh kamu adalah mantan atau mungkin teman sekolah kamu dulu, maksudnya kayak gitu, bisa aja. Jadi di sini intinya jangan hanya berdiam diri di rumah dan mengurung diri tanpa memperluas pergaulan, karena dengan kamu berteman dengan banyak orang, pertama itu membuka pintu rezeki kamu dalam hal apapun, keuangan bisa, termasuk juga kisah cinta kayak gitu, dan pandangan kamu akan jadi lebih luas untuk mengenal orang lain lebih dalam dari latar belakang yang beda-beda dan sebagainya. Ini akan membuat mental kamu makin terasah, makin makin menerima orang lain tuh dengan kebaikan hatinya, nggak hanya dari apalah agamanya atau latar belakangnya apa kayak gitu intinya. Jadi sangat mungkin di sini pintu rezeki tentang jodoh kamu ada di pertemanan, persaudaraan, komunitas kayak gitu. Lalu ada Knight of Swords di sini, sebuah pergerakan atau perjuangan yang gerakannya tuh cepet ya. Jadi bisa aku katakan di sini kalau memang someday, suatu saat nanti di tahun 2021 kamu lagi jatuh cinta dengan seseorang, dan kamu ingin memastikan apakah orang tersebut menaruh hati yang sama atau punya rasa yang sama dengan kamu, ada baiknya kamu ambil sikap atau bertindak ya. Biasanya di sini kalau kamu adalah perempuan, biasanya sih ada rasa gengsi atau malu untuk mengungkapkan isi hati yang sebenarnya ke dia, sementara kamu sendiri nggak tahu ini hubungan aku nih berteman atau pacaran atau apa, teman tapi mesra dan sebagainya. Kalau kamu emang ada di zona yang nggak nyaman, friend zone kayak gitu-gitu, dan kamu bener-bener butuh kepastian karena mungkin kamu udah dikejar deadline usia dan sebagainya, segala pertimbangan kamu apapun itu, ya kamu tanyakan aja ke dia. Atau kamu sekedar bilang, aku suka sama kamu, udah kayak gitu. Nanti kan kamu bisa ngelihat bagaimana reaksi dia. Kalau dia emang ada rasa yang sama dengan kamu, ya
kemungkinan dia akan ke arah yang ya udah kita mau serius apa gimana kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu merasa bahwa maaf ya, kayaknya aku belum bisa sama kamu, ya udah, kamu kan jadi bisa segera move on untuk tidak berlama-lama menunggu dia membuka kesempatan ke orang lain kayak gitu. Jadi intinya di sini adalah mengenai perjuangan sih. Entah kamu nanti akan memperjuangkan hati kamu sebuah kepastian, atau mungkin di sini perjuangan kamu untuk bagaimana agar dia ini bisa sehati dengan kamu. Bagaimana kamu bisa membuat dia jatuh cinta ke kamu, atau membuat kamu dan dia saling jatuh cinta kayak gitu. Lalu di sini ada The Emperor. Di sini lebih kepada Emperor ini kartu yang dia sangat tegas ya, jiwa kepemimpinan dia nih tinggi banget. Jadi di sini kamu diminta untuk yakin dengan keputusan kamu. Jangan merasa ketika orang di sekitar kamu banyak sudah menikah, banyak yang sudah punya anak, terus kamu jadinya aku kapan ya. Dorongan kamu untuk segera bertemu jodoh itu hanya karena untuk meniru kehidupan orang lain yang kamu anggap lebih sukses, lebih bahagia kayak gitu. Jangan. Di sini kalau emang kamu ngerasa aku udah siap untuk ke arah yang lebih serius dengan orang baru dan sebagainya, bahkan mungkin menikah, silakan aja. Tapi kalau kamu masih di niat hanya sekedar ingin meniru kehidupan seseorang di luar sana yang tampak bahagia karena sudah punya pacar atau menikah, coba dipikir ulang lagi niatnya kayak gitu. Karena keputusan kamu untuk bersama dengan seseorang tuh besar dampaknya di kehidupan kamu kelak kayak gitu. Jadi pastikan niat kamu bener dulu. Siapkan hati dan pikiran kamu dulu sebelum nanti kamu aku ingin punya pacar, aku ingin segera menikah kayak gitu. Lalu The Emperor ini adalah kartu kaisar yang mana dia selalu memikirkan banyak orang selain dirinya. Jadi di sini kamu diminta untuk tidak egois. Dalam artian memiliki pasangan itu jelas itu adalah keputusan kamu, seperti yang kamu harapkan mau yang bagaimana, tapi juga kamu harus bisa deal dengan keinginan orang di sekitar kamu. Kayak gitu loh. Jadi misalnya kamu pengennya begini, orang tua kamu pengennya begini, ya dikomunikasikan enaknya gimana, seperti itu. Lalu The Emperor ini mengenai ketegasan. Kalau nanti ada masanya kamu emang jatuh cinta dengan seseorang di tahun ini, ya kamu harus tegas. Jangan mau diombang-ambing dengan sebuah status yang gak jelas, friendzone, atau mungkin dianya masih kayaknya nanti dulu, atau ya mungkin kita berteman dulu, tapi mungkin dia ada ngasih harapan dan sebagainya, tapi kamunya nggak ngerti ini hubunganku nih apa, pacaran atau apa kayak gitu. Harus tegas, harus berani bersikap, karena jangan sampai kamu membuang-buang waktu untuk sebuah perasaan yang nggak jelas mau kemana arahnya. Jangan sampai kamu bersama dengan seseorang yang nggak bisa memberikan status yang pasti ke kamu kayak gitu. Jangan sampai kamu buang-buang waktu, karena aku yakin di luar hal-hal yang berhubungan dengan cinta, kamu pasti punya banyak PR di luar sana. Nabunglah, kerjalah, kuliah, investasi dan sebagainya. Jadi itu dia, kamu butuh tegas, ya harus tegas. Jangan sampai kamu mencela-mencele disetir oleh orang lain, karena ini hidup kamu yang punya tanggung jawab sepenuhnya, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan jodoh kamu kayak gitu. Lalu di sini kartu oracle-nya aku ambil yang ini dulu. Ada kangaroo dan penguin. Kalau di sini kangaroo ini lebih kepada keberanian ya. Kamu akan mendapat sebuah tantangan untuk hal-hal yang berhubungan dengan jodoh kamu ini. Ya udah pastilah, aku pikir semua orang juga pasti akan ada tantangannya ketika bertemu dengan seseorang, menyatukan dua orang yang berbeda ini dan sebagainya. Atau mungkin nanti kamu harus berurusan dengan beda mau antara kamu dan keluarga kamu kayak gitulah. Apapun itu, di sini kamu diminta untuk tetap tangguh, tetap kuat, tetap ada di jalurnya kamu, di jalur yang memang kamu yakini itu benar. Tentu saja dengan tetap mempertimbangkan, mengkomunikasikan dengan orang-orang di sekitar kamu. Karena bagaimanapun juga sebuah hubungan, kalau memang niat kamu serius ya, serius di sini emang aku udah nggak mau pacaran main-main, aku kepinginnya tuh segera menikah. Nah, otomatis keluarga akan turut campur di sini, karena pernikahan itu nggak hanya mengenai kamu dan dia, tapi juga keluarga. Jadi komunikasikan kalau memang ada hal-hal yang perlu diobrolin
kayak gitu, dan kasih waktu buat kamu untuk kenal keluarga dia. Begitupun sebaliknya, nikmati momennya, kayak gitu ya. Jadi itu sih kanguru, keberanian untuk bertindak. Jadi sama sih dua kartu ini, keberanian untuk tegas, berani mengambil sikap seperti yang kamu harapkan. Lalu di sini ada penguin. Kalau di sini lebih kepada akan ada energi baru yang datang ya. Jadi sangat mungkin di sini orang baru memang. Mungkin dia bukan orang yang bener-bener baru, mungkin teman sekolah kamu dulu tapi energinya tuh baru. Yang aku waktu sekolah dulu nggak pernah ada rasa sama dia, sekarang dia berubah, aku udah berubah, udah makin dewasa, ternyata aku klop nih sama dia, energinya kita kayaknya sama, kayak gitu. Atau mungkin yang datang ini adalah bener-bener orang baru, yang mungkin teman baru kamu, dikenalin teman kamu dan sebagainya, kayak gitu. Jadi kamu diminta untuk terbukalah, kasih kesempatan ke dirimu untuk mengenal lebih banyak orang, kasih kesempatan ke orang lain ini juga untuk mengenal kamu, kayak gitu. Kalau cocok syukur, kalau belum ya setidaknya kamu memperbanyak tali pertemanan dengan orang lain, kayak gitu ya. Meskipun mungkin bukan urusan jodoh, mungkin nanti di keuangan atau di pekerjaan, bisnis, kayak gitu. Jadi selalu buka kesempatan kayak gitu untuk mengenal lebih banyak orang. Lalu di sini ada you are limitless. Kamu itu unik. Kamu itu unik. Kamu bisa menjadi seperti apapun yang kamu inginkan. Jadi di sini kamu bebaskan diri kamu lah untuk memimpikan, punya impian jodoh seperti apa yang kamu harapkan, pernikahan seperti apa yang kamu inginkan. Nggak apa-apa kayak gitu. Bukan berarti kamu jadi terlalu muluk-muluk atau terlalu mengada-ngada, tapi nggak apa-apa, itulah kamu gitu loh. Dan juga kartu ini juga bisa mengenai kamu harus menerima diri kamu seutuhnya, baik buruknya kamu, percaya diri dengan diri kamu, kayak gitu loh. Ketika kamu sudah bisa mencintai diri kamu seutuhnya, orang lain akan lebih mudah untuk jatuh cinta juga ke kamu. Karena gimana kamu bisa mencintai orang lain sebanyak itu kalau kamu belum bisa mencintai diri kamu. Jadi itu pesannya buat kamu. Kamu harus, yaitu tadi, mencintai yang terbesar adalah ke diri kamu sendiri. Kayak gitu teman-teman. Lalu di sini, sebentar. Love is all around you. Ya ini sebenarnya konfirmasi ya. Ada banyak cinta di sekitar kamu. Tinggal gimana aja kamu menangkap sinyal cinta ini atau mengabaikannya. Kamu mau ngasih kesempatan ke diri kamu untuk mengenal calon jodohmu ini, atau kamu melepas dia begitu aja. Terserah kamu, karena ini kan sekali lagi hidupnya kamu. Tapi yang pasti di sini sih ada banyak cinta. Tinggal gimana kamunya mau membebaskan diri bertemu dia, yang nggak hanya mengurung diri di kamar. Jadi jangan sampai alasan pandemi ini menjadi alasan kamu 24 jam di kamar aja, nggak bergaul dengan siapapun. Karena di sini aku pikir di era sekarang lebih gampang lah ya kita bertemu, berkenalan dengan banyak orang yang ya mungkin kamu satu komunitas, kamu satu forum, kamu satu kesukaan dengan dia lah, apapun itu. Dan hati-hati sih, tetap waspada. Kalau misalnya memang kamu akan berkenalan dengan seseorang, tetap harus waspada. Kenali dia sebaik-baiknya, latar belakang dia. Jangan sampai kamu merasa jatuh cinta tapi orang ini malah memanfaatkan kamu, kayak gitu loh. Ya, ingat, tetap harus waspada dan hati-hati kepada orang baru, tapi juga tetap membuka diri untuk saling berkenalan, kayak gitu. Lalu di sini kartu terakhirnya adalah yes. Ini seperti yang aku bilang tadi ya. Ini lebih kepada bagaimana kamu percaya diri. Bagaimana kamu yakin bahwa kamu itu luar biasa, bahwa kamu layak untuk dicintai, bahwa kamu pasti dapat kesempatan untuk mencintai seseorang juga. Kayak gitu. Jadi kalau di sini lebih kepada emang rasa percaya diri ya. Bagaimana sebesar apa kamu mencintai diri kamu, maka sebesar itulah orang lain bisa memberikan cinta yang sebesar itu juga buat kamu. Karena pokoknya enak deh kalau kamu nanti udah percaya dengan diri kamu, sudah mencintai diri kamu seutuhnya, kamu ngerti, oh mau aku begini, oh mau orang tua aku begini, ngobrol gimana enaknya. Nanti ketika ada orang datang, oh dia memang seperti yang aku harapkan, kami berdua sama-sama cocok visi misinya, jalan, kayak gitu. Jangan sampai kamu masih nggak pede dengan dirinya, masih merasa ini itu, terus tiba-tiba kamu mengharapkan orang lain mencintai kamu. Itu gimana caranya? Jadi pastikan kamu
mengerti diri kamu seutuhnya dulu sebelum kamu bisa bersama dengan seseorang. Kayak gitu teman-teman ya, buat yang memilih file pertama. Oke, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, kita akan lihat bareng-bareng apa pesan semesta agar kamu cepat dapat jodoh di tahun 2021. Aku akan simpan dulu oracle-nya, aku masuk ke tarotnya dulu. Ada Three of Pentacles, ada Strength, dan Ten of Cups. Oke, di sini yang bisa aku lihat ya, pesan buat kamu adalah hal-hal yang berhubungan dengan kerjasama tim. Kerjasama tim di sini artinya adalah bagaimana nanti kamu dan dia, calon jodohmu ini bisa saling bekerja sama untuk menuju satu tujuan yang sama, satu visi misi yang sama. Kalau di sini Three of Pentacles ini lebih kepada bagaimana kamu bisa membangun diri kamu dan dia saling berkomunikasi, saling beradaptasi, dan sebagainya. Karena bagaimanapun juga, secinta-cintanya kamu dan dia, sebaliknya juga secinta-cintanya dia ke kamu, kalian berdua adalah orang yang berbeda. Kalian datang dari keluarga berbeda, latar belakang pendidikan, kesukaan, dan sebagainya berbeda, sehingga bagaimana segala perbedaan itu bisa membuat kamu belajar untuk menerima dia, beradaptasi dengan dia, kayak gitu. Karena jatuh cinta itu selalu di awal tuh cinta, bahagia, dan sebagainya. Tapi setelah waktu berjalan, hal yang paling utama adalah komunikasi. Isinya adalah komunikasi. Dan ini harus kamu bangun dari awal. Jadi kalau misalnya selama ini kamu feedback apalah ya, melihat diri kamu selama ini, apakah kamu tipe yang bisa berkompromi dengan orang lain, bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, bisa mendengarkan cerita-cerita dari orang lain ke kamu, nggak hanya sekedar didengar ya, tapi bener-bener dicerna, pakai hati, lagi cerita apa nih orang di depanku, kayak gitu. Dan ya hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana dua orang ini saling bekerja sama, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kartu ini keluar ya, coba kamu renungkan, diingat-ingat lagi lah sebelumnya, bagaimana kamu memperlakukan sahabat-sahabat kamu, pola komunikasi kamu. Kalau kamu udah punya mantan ya, kamu lihat ke belakang, terutama kalau kamu dulu sering berantem atau putusnya karena beda komunikasi atau sering miskomunikasi dengan dia, kayak gitu ya. Jadi itu sih intinya. Dan bekerja sama ini kadang kalau di awal memang cinta itu jadi percikan yang menyatukan, tapi lama-lama akan ada banyak hal yang kadang bosan sama dia. Kadang kok dia ceritanya atau WhatsAppnya gini lagi bosan. Nah, gimana caranya supaya hubungan kamu dan dia ini tetap indah, tetap membara, tetap romantis, kayak gitu. Ya dengan komunikasi, mau nggak mau, kayak gitu ya. Jadi tolong perbaiki pola komunikasi kamu. Lalu di sini ada Strength, tentang kekuatan. Kekuatan di sini lebih kepada bagaimana kamu menghadapi sebuah situasi atau bagaimana kamu menghadapi dia dengan kelembutan. Jadi kekuatan di sini bukan kekuatan yang menunjukkan egonya kamu, menunjukkan emosi negatif kamu, tapi bagaimana kamu dan dia saling menjadi pasangan yang kalau yang satu lagi emosi, yang satu bisa meredakan. Di saat yang satu lagi lempeng, yang satu menyemangati, kayak gitu. Dan ya, kartu kekuatan ini juga bagaimana mengenai kamu harus kuat menjadi diri kamu. Kamu harus kuat dengan segala idealismenya kamu. Tapi tentu juga ada komprominya. Cuma di sini kalau memang ada 1-2 hal yang kamu rasa kamu nggak bisa terima dari dia, entahlah kebiasaan, hobi, atau sesuatu yang emang susah kamu pahami kenapa dia melakukan itu, nah coba kamu obrolin sama dia, kayak gitu sih. Jangan sampai kamu memaksakan ada di satu hubungan yang ada 1, 2, atau 3 hal yang kamu bener-bener nggak cocok, kayak gitu. Karena kamu bisa bayangkan lah, misalnya kamu emang bersama dengan dia sampai ke pernikahan, otomatis kamu akan hidup bertahun-tahun atau bahkan mungkin puluhan tahun dengan dia. Nah, apakah hal-hal yang mengganjal hati kamu sejak awal ini bisa kamu terima hingga bertahun-tahun kemudian atau bagaimana? Kayak gitu sih intinya. Tapi lebih dari itu, kartu Strength ini biasanya dia keluar angkanya 8, di atas kepala perempuan itu ada simbol infinity,
biasanya ya, ini berhubungan dengan spiritual connection antara kamu dan dia. Nggak mungkin di sini nggak semua, tapi sebagian teman-teman yang memilih pile kedua, ada sesuatu yang kamu dan dia janjikan, mungkin di kehidupan kamu dan dia yang lalu, masih ada hutang karma kamu dan dia dan sebagainya. Kayak gitu sih biasanya. Tapi secara general ini mengenai kekuatan kamu, bagaimana kamu kuat menghadapi dia, kuat menghadapi diri kamu, kuat menghadapi mungkin nanti orang-orang yang memandang sebelah mata hubungan kamu kayak gitu. Jadi di sini mengenai bagaimana kamu berkompromi dengan dia. Kalau kamu bisa berkompromi dengan dia, kamu dan dia akan menjadi pasangan yang sama-sama kuat. Dan di sini ada Ten of Cups, sebuah kebahagiaan ya. Jadi bisa aku katakan memang besar sih energinya antara kamu dan dia ini punya tujuan yang sama. Terutama di sini sama-sama ke arah pernikahan, sama-sama ingin nanti someday pingin punya anak, pingin punya rumah, pingin berbahagia di sana kayak gitu. Sangat-sangat mungkin. Cuma memang pondasinya adalah ini, komunikasi dan kekuatan kamu bersama dengan dia kayak gitu. Pola komunikasinya harus bagus karena ini pengalamanku ya, yang namanya pernikahan itu memang awalnya luar biasa, penuh dengan romantisme, bla bla bla, cinta. Lama-lama setahun, 2 tahun, 3 tahun isinya pernikahan itu 90% adalah ngobrol, komunikasi. Jadi perkuat pondasi kamu karena ada potensi yang besar kamu dan dia akan berbahagia di sana. Yang mana kamu berbahagia menjadi diri kamu, dia berbahagia menjadi diri dia, yang mana tujuan kalian berdua sama. Kayak gitu, dan bisa diusahakan. Lalu di sini aku ke oracle-nya aja ya. Di sini ada Hedgehog, Acceptance, dan Raven, Wise Women. Bahagia dengan diri kamu, menerima diri kamu seutuhnya. Dan ya, ini sekali lagi sama seperti pile sebelumnya. Ini mengenai rasa percaya diri kamu. Bagaimana kamu bangga dengan diri kamu, dengan segala skill yang kamu punya, dengan segala kelebihan kamu, dengan segala kekurangan kamu, baik yang tampak mata ataupun mungkin kekurangan yang nggak kelihatan mata, kayak gitu. Kamu harus bangga dengan diri kamu, karena gimana ya, akan lebih mudah untuk orang lain menerima kamu apa adanya, baik buruknya kamu, kalau kamu juga udah bisa deal dengan baik buruknya kamu, kayak gitu. Kamu jangan berharap orang lain menerima, terimalah aku apa adanya, tapi kamunya sendiri masih sering nggak pede dengan dirinya dan sebagainya, masih belum bisa mencintai diri kamu seutuhnya. Bagaimana kamu bisa mengharap orang lain mencintai kamu setulus itu kalau kamunya masih belum mencintai diri kamu, kayak gitu. Jadi berbanggalah dengan diri kamu. Kalau kamu berbangga dengan diri kamu, orang lain akan bisa menangkap aura itu dan bisa terpesona dengan kamu. Nggak hanya mengenai cantik secara fisik, tapi rasa percaya diri itu, meskipun kamu pakai kresek, baju kresek atau baju goni, kalau kamu pede ya kamu menarik aja, kayak gitu loh intinya. Jadi ya itu tadi, percaya diri, please, kayak gitu ya. Dan di sini ada mengenai perubahan yang akan datang ke kamu. Jadi memang harus ada keberanian kamu untuk berubah, kayak gitu ya. Seperti aku bilang tadi, coba kamu ingat-ingat lagi bagaimana pola komunikasi kamu ke orang lain, bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Apakah kamu masih egois dengan maunya kamu, masih terlalu sangat bergantung ke orang lain sampai kamu nggak bisa mengeluarkan segala potensi yang kamu punya. Jadi di sini mengenai perubahan, mau nggak mau, ketika kamu menginginkan seseorang yang baik, seseorang yang luar biasa, ya kamu juga harus menjadi luar biasa dulu. Kalau kamu ingin orang ini tulus mencintai kamu, ya kamu harus juga tulus mencintai diri kamu sendiri. Kalau kamu ingin dibersamakan dengan orang yang hebat, ya kamu harus jadi hebat dulu, kayak gitu. Karena di sini ada, aku lihat ada 2 sabit yang kembar. Ini seperti sebuah cermin. Jadi ini semesta ingin mengatakan ke kamu ya, calon jodoh kamu adalah cerminnya kamu. Kalau kamu hebat, calon jodoh kamu juga hebat. Itu ya teman-teman. Jadi ya nggak ada yang salah dengan perubahan selama itu membuat kamu semakin lebih baik lagi. Kenapa tidak? Lalu nih, nanti dulu aku mau ke spiritual connection. Ini seperti yang tadi aku bilang, ini konfirmasi banget ya.
tanda infinity ini loh teman-teman. Jadi emang mungkin gak semua, mungkin di sini hanya sebagian teman-teman yang memilih pile kedua memang akan dipertemukan dengan seseorang yang mungkin di masa lalu, kalau kamu percaya dengan konsep reinkarnasi, kamu dan dia pernah ketemu, mungkin kamu dan dia pernah menjanjikan untuk ketemu lagi sebagai pasangan di kehidupan sekarang dan sebagainya. Atau mungkin di sini antara kamu dan dia masih ada hutang-hutang karma yang membuat kamu dan dia harus bertemu lagi. Seperti itu. Biasanya sih kalau di sini bisa hubungan karmik, soulmate, twin flame kayak gitu. Dan ya biasanya ketika salah satu ciri dari hubungan ini adalah ketika kamu baru pertama kali ketemu dengan dia, kamu tuh ngerasa kayak udah lama kenal banget, kayak udah bertahun-tahun kenal, padahal ya baru kenal. Kayak gitu, sering nyambung kalau ngomong, tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang sama tanpa janjian dulu kayak gitu loh. Biasanya kayak gitu. Lalu di sini ada bersikaplah seolah-olah dia ada di sini, ada di dekat kamu. Jadi intinya di sini, kalau sekarang kamunya jomblo, single gitu ya, tetaplah bersikap seolah-olah dia tuh udah ada di sekitar kamu. Dimanapun dia berada, tetaplah memiliki optimisme bahwa dia sudah dipersiapkan buat kamu. Jodoh kamu nih ada, sudah dipersiapkan buat kamu. Nanti kamu dan dia akan bertemu di waktu yang paling tepat, di momen yang paling tepat, ketika kamu dan dia sudah selesai dengan urusan masing-masing. Sehingga ketika kamu dan dia ketemu nanti, itu benar-benar udah di tahap yang aku maunya ini, aku maunya begini. Kalau misalnya kita deal menuju arah yang sama, ayo kita serius, kayak gitu. Jadi sekarang kamu selesaikan aja segala urusan kamu pingin kerja di mana, pingin gaji berapa, investasi bla bla bla. Akan tiba waktunya, di waktu yang paling tepat kamu dan dia akan bertemu, dan semoga aja di tahun ini. Kayak gitu ya. Dan ya begitulah ya, happy intinya dengan diri kamu di sini. Karena ketika kamu happy dengan diri kamu, seperti aku bilang tadi, akan lebih mudah bagi dia untuk melihat kamu sebagai orang atau sosok yang luar biasa, yang memang sudah lama dia nanti-nantikan, kayak gitu loh. Dan di sini soul family. Jadi ya kenceng sih ini energinya, udahlah ini infinity spiritual connection. Di sini ada soul family. Kamu sebagian yang memilih file kedua memang akan dipertemukan dengan keluarga jiwanya. Keluarga jiwa di sini ya orang yang nanti memang akan soul vibrasi. Dan ini cermin lagi ya, aku baru sadar ini bentukannya cermin, ini pun cermin. Jadi ini semakin menegaskan bahwa kalau kamu tidak ada perubahan untuk menjadi lebih baik untuk diri kamu sendiri, ya hidup kamu akan gitu-gitu aja. Kamu akan dipertemukan dengan orang yang gitu-gitu aja, seperti selayaknya kamu sekarang. Tapi kalau kamu mengusahakan sebuah perubahan, menjadi kamu yang lebih baik, bisa belajar mengenai komunikasi lebih baik dengan orang lain, mengurangi ego, lebih bisa kompromi dengan orang lain, ya kamu akan dipertemukan dengan orang yang demikian juga. Jadi di sini intinya adalah bahagia dengan diri kamu, mencintai diri kamu, jadilah yang terbaik dari diri kamu, supaya kamu dipertemukan dengan jodoh terbaik juga buat kamu. Itu intinya. Jadi ya itu sih spiritual connection dan mengenai cermin diri gitu ya teman-teman. Oke, yang memilih file kedua, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga, kita akan lihat bareng-bareng apa pesan semesta agar kamu cepat bertemu jodoh di tahun 2021. Aku simpan oracle-nya dulu, aku akan masuk ke tarot. Seven of Pentacles, Ten of Swords, Queen of Pentacles. Oke. Di sini yang bisa aku katakan adalah kuncinya adalah kesabaran. Seven of Pentacles ini mengenai bagaimana kemampuan kamu untuk menunggu, menanti kehadiran dia hingga tiba nanti waktunya dia akan dipertemukan di waktu terbaik di hidup kamu. Sebaliknya juga dia, kamu akan datang di hidupnya dia di waktu terbaik di hidupnya dia, kayak gitu. Karena Seven of Pentacles ini di deck tradisional ini adalah gambaran seseorang yang sedang menunggu hasil panen. Jadi bisa aku katakan
panennya kamu ini adalah momen kamu bertemu dengan dia, atau momen dimana kamu dan dia serius dengan tujuan masing-masing, tujuan yang sama kayak gitu. Dan di sini aku lihat kamu dan calon jodohmu ini sudah sama-sama saling mengharapkan, saling merindukan, bahkan mungkin saling mendoakan. Tinggal memang di sini menunggu waktunya kapan Tuhan atau semesta mempertemukan kamu dan dia. Intinya di sini adalah sabar. Aku tahu sih kadang kayak aduh cheesy banget sih Kak, sabar lagi. Aku ini kurang sabar apa? Tapi memang di sini yang bisa aku katakan ada hal-hal mengenai kamu yang harus kamu selesaikan dulu. Di sini ada Ten of Swords. Ten of Swords ini bisa aku katakan kartu yang kondisi yang kurang mengenakan, sebuah kondisi di mana kamu seolah-olah mati rasa, pesimis dengan cinta, nggak yakin akan berjodoh dengan siapa, dan merasa tidak menemukan jalan akan hal-hal yang berhubungan dengan jodoh. Intinya adalah pesimis, full pesimis, kayak nggak mungkin lah aku bisa bahagia dengan seseorang dan sebagainya. Perasaan-perasaan yang nggak enak itu. Di sini aku tidak melihat apa penyebabnya. Bisa sangat banyak karena di sini general reading. Cuma di sini kalau memang iya, coba kamu ingat-ingat lagi. Ini nih apa? Pertama, biasanya ini hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta kamu sebelumnya. Putus yang gak enak sampai kamu nangis berhari-hari, berminggu-minggu, yang mungkin kamu masih berharap sama dia. Atau mungkin di sini kamu ada trauma mengenai cinta, mungkin dari pernikahan orang tua kamu atau kegagalan pernikahan orang yang dekat dengan kamu, kayak gitu. Apapun ini bisa kayak gitu, sehingga ada rasa sakit hati yang teramat sangat yang mungkin selama ini nggak kamu rasakan, kamu abaikan kayak gitu. Jadi kalau memang kamu merasa kamu butuh curhat dengan seseorang mengenai ketidaknyamanan di hati kamu, mengenai jodoh, mengenai cinta, kamu cerita aja, curhat aja ke orang yang kamu percaya. Atau mungkin lebih dari itu, kalau kamu butuh bantuan yang lebih profesional, mungkin ya psikolog yang khusus di hal-hal yang berhubungan dengan relationship, konselor, terapis, nggak ada salahnya untuk kamu bisa bangkit lagi di sini, bangkit dari kematian kamu, dari hal-hal yang berhubungan dengan optimisme cinta kayak gitu. Dan ya, kalau ini berhubungan dengan trauma atau mantan pacar kamu lah katakan, di sini misalnya gini ya, kamu di sini sudah mengharapkan seseorang yang baru. Ketika kamu mengharapkan seseorang yang baru, cinta yang baru, dan sesuatu yang bener-bener baru di hidup kamu, tapi kamunya masih menyisakan luka atau masih mengingat-ingat mantan kamu, ya hati kamu menjadi nggak punya ruang untuk menerima orang yang baru, karena hati kamu masih dipenuhi dengan penyesalan, marah, kecewa dengan mantan dan sebagainya. Kalau misalnya rasa-rasa yang nggak enak itu masih ada, plus lagi trauma-trauma mengenai apapun itu, ya gimana orang baru ini bisa masuk ke hati kamu kalau hati kamu masih dipenuhi dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi di sini kalau memang kamu ngerasa iya kayaknya aku begitu Kak, nah coba di sini kamu healing lah hati kamu, diri kamu dari semua ini, dari trauma kamu, dari rasa sakit yang masih tersisa di hati kamu perkara mantan, kisah cinta dan sebagainya. Kalau semua itu udah kelar, udah ya katakanlah memaafkan dia, memaafkan masa lalu kamu, memaafkan diri kamu, nanti hati kamu akan lebih lapang, lebih ada banyak ruang yang bisa kamu siapkan untuk kehadiran orang baru ini, yang lebih bisa memberi banyak warna baru di hidup kamu, memberi harapan yang lebih baik ke kamu, yang bisa mewujudkan impian kamu dalam hal pernikahan, dicintai, mencintai, dan sebagainya. Karena aku lihat di sini, meskipun lah kamu katakan punya banyak luka di sini, tapi kamu juga punya prospek yang sangat besar someday menjadi orang tua. Katakanlah kamu di sini laki-laki atau perempuan, kamu ada harapan akan menjadi orang tua someday. Dan untuk menjadi orang tua ini jelas kamu butuh partner kan, partner yang sama-sama bisa ngasih support sistem yang baik untuk kamu, saling menjadi
support system bersama untuk mewujudkan impian ini. Jadi bisa aku katakan di sini kamu punya potensi yang luar biasa. Kamu punya rasa penyayang yang luar biasa karena Queen of Pentacles ini adalah sosok yang stabil ya. Stabil di sini nggak hanya mengenai uang, dia lagi pegang uang di sana, tapi juga mengenai kasih sayang dia ke orang lain. Di sana ada seorang bayi. Jadi ada keseimbangan di hidupnya antara dia mengejar duniawi keuangan iya, mencurahkan rasa cintanya juga iya. Dan itu semua dibutuhkan, maksudnya di sini bisa seimbang kalau dianya stabil, perasaannya stabil kayak gitu. Jadi kalau sekarang kamu ngerasa kamu emang belum stabil nih mental dan perasaan kamu, coba disembuhkan dulu. Yang bisa menyembuhkan ya kamu harus ada aksi buat membantu diri kamu sendiri untuk mencapai ini, karena potensinya luar biasa gitu loh, bisa aku katakan. Dan ya ketika sudah memegang bayi ya udah pasti ini seperti pernikahan lah. Aku katakan pernikahan itu kan membuka rezeki kan. Rezeki itu bisa uang, rezeki kesehatan, rezeki kebahagiaan, rezeki anak juga rezeki kan. Jadi gitu. Cuma di sini PR-nya memang kamu harus selesai dulu dengan ini, disembuhkan dulu. Dan ya butuh kesabaran untuk menyelesaikan ini ya, betul. Makanya di sini keluarnya Seven of Pentacles, kamunya harus sabar. Dan memang di sini pesannya adalah kalau kamu udah selesai dengan segalanya ini, akan lebih mudah hati kamu untuk menerima dia, akan lebih terbuka mata kamu untuk melihat peluang. Oh, orang seperti inilah yang aku harapkan, orang seperti inilah yang cocok dengan aku, cocok dengan keinginan aku. Kedepannya aku pengen gimana, sepertinya orang ini bisa menjadi support sistemnya aku. Begitu juga sebaliknya, kamu bisa jadi support sistemnya buat dia, kayak gitu. Karena ini sih biasanya yang mengganjal itu, yang bisa menghambat pintu jodohnya kamu. Makanya tolong disembuhkan dulu sebelum kamu mengharap-harapkan aku ingin segera dapat jodoh di tahun 2021, tapi kamunya masih begini. Karena kalau kamu memaksakan diri bersama dengan seseorang tapi mental dan hati kamu masih begini, kasihan kamunya, kasihan dia juga kayak gitu. Jadi ya sembuhkanlah secepatnya. Oke, buat teman-teman pasti bisa. Lalu di sini aku akan masuk ke oracle-nya ini dulu ya. Ada koi, lalu ada horse. Oke, aku akan masuk ke sini dulu ya. Di sini mengenai free spirit, lebih kepada jiwa yang bebas. Bagaimana kamu bisa membebaskan diri kamu dari ini nih, apapun ini, trauma, penyesalan, rasa dendam ke mantan, ke orang lain dan sebagainya. Jadi kalau kamu udah bebas, kamu akan merasakan betapa nikmatnya menjadi diri kamu lagi. Dan ya di sini adalah berikan diri kamu kebebasan dan ruang untuk mengekspresikan diri kamu, kayak gitu. Jadi ya PR kamu cukup berat di sini, tapi bukan berarti berat nggak bisa, pasti bisa. Karena di sini aku lihat ada ikan koi, abundance, berkah yang banyak. Aku tukar aja deh gini. Ini mengenai berkah yang banyak ya. Berkah di sini seperti aku bilang tadi, selesainya kamu dari luka apapun yang gak enak ini akan membuka berkah kamu kalau kamu udah sembuh nanti, ke hal-hal yang berhubungan dengan rezeki, keuangan, pernikahan, anak dan sebagainya kayak gitu. Dan kamu kalau misalnya ngelihat koi, ikan koi gitu yang lagi berenang gitu kan, kayaknya damai, tenang, zen gitu kan. Itu yang akan kamu rasakan ketika kamu ngerasa bebas, hati kamu juga bebas kayak gitu. Dan di saat kamu bebas, kamu bisa datang ke seseorang yang memang sehati dengan kamu, yang dianya memang sudah sembuh juga dari segala PR dia. Ketika bersama dengan kamu, kalian berdua sama-sama udah selesai segala urusannya dengan yang lalu-lalu, siap untuk sebuah kisah yang baru juga kayak gitu. Dan ini ada di sekitar kamu. Jadi kalau emang kamu butuh bantuan, bantu diri kamu ke siapapun. Seperti ku katakan tadi ya, minimal curhat lah ya, supaya nggak berat-berat banget gitu beban yang kamu rasakan. Lalu di sini ada honestly is essential dan focus on love. Yes, kalau di sini sih kemungkinannya yang bisa kulihat ya, kemungkinannya dia yang akan datang ke kamu. Mungkin sebagian besar di sini ya, karena di sini general reading, sangat mungkin dia yang akan datang ke kamu duluan gitu. Tapi kamunya masih
Kayaknya belum deh, kayak gitu. Kayaknya kamu nggak sesuai dengan aku karena aku masih mengharapkan yang lalu, karena aku masih trauma dengan yang lalu, kayak gitu. Jadi meskipun dia ngasih mawar, ngasih bulan ke kamu, kayaknya akan sia-sia kalau kamunya masih menoleh ke arah sana, kayak gitu. Jadi di sini sangat mungkin ini yang harus kamu selesaikan, kayak gitu. Karena kalau kamu masih melihat yang lalu, mau sebaik apapun orang yang datang, kamu akan selalu membandingkan dia dengan orang lain, mantan kamu, kayak gitu. Dan sebaik apapun keinginan dia untuk mencintai kamu, tapi kalau kamu selalu mengingat trauma yang gak enak, ya kamu hanya akan membayangkan yang gak enak itu, gitu loh teman-teman. Jadi tolong, PR-nya besar buat kamu. Lalu sini fokus on love. Lihatlah kebaikan di hati setiap orang. Ya ampun, ini ya, ketika nanti ada orang yang datang ke kamu, memilih-milih itu penting. Waspada dengan orang yang datang penting, karena dunia semakin gila, makin banyak kejahatan dan sebagainya. Memilih-milih itu penting, waspada penting, tapi kamu diminta untuk melihat kebaikan di diri setiap orang. Jangan hanya luarnya aja, jangan hanya dia datang pakai mobil atau sepeda motor, jangan hanya dari background keluarga dan sebagainya. Lihat kebaikan hatinya, lihat niat yang dia berikan ke kamu, kayak gitu. Waspada penting, iya penting banget, tapi juga lihat kebaikannya. Dan kalau misalnya memang kamu ada rasa masih melekat dengan mantan, tapi mantan kamu nih udah pergi dari kamu, kan ceritanya ya dilepaskan aja kemelekatan kamu dengan mantan kamu itu. Karena kalau begitu terus, kamu akan terus-terusan melihat masa lalu kamu. Mau masa depan kamu nih ngasih dunia ke kamu akan terus melekat ke masa lalu kamu. Sekarang tinggal kamu pilih, kamu mau hidup untuk masa lalu kamu atau untuk masa depan kamu. Lalu di sini kartu terakhirnya adalah you are already doing it. Stop overthinking. Intinya adalah selesaikan dulu dengan ini. Stop overthinking. Jadi berhentilah memikirkan sesuatu dengan berlebihan. Karena kalau misalnya kamu takut dengan sesuatu, takut dengan kehadiran orang baru, takut dengan pernikahan, takut dengan sebagainya, orang baru ini akan takut juga ke kamu untuk menyatakan keseriusannya. Jadi santai, sembuhkan ini dulu, santai, dan kamu akan melihat jalannya. Ada pintu yang terbuka dengan sangat lebar, ada cahaya di sana. Fokus ke tujuan kamu, fokus ke impian kamu, kayak gitu. Jadi di sini intinya adalah melangkah ya. Perempuan ini melangkah, meninggalkan masa lalunya untuk sesuatu yang lebih berwarna. Jadi memang ya di sini sih relakan masa lalu kamu, maafkan, move on untuk tujuan kamu yang lebih besar lagi. Intinya kayak gitu. Jadi file ketiga mengenai move on dan sembuhkan diri kamu. Oke, bisa. Oke, buat teman-teman di sini yang memilih file ketiga, kalau kamu merasa resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye.